berbakti kepada orang-orang bawahanmu, orang yang berkeringat untuk mengangkatmu naik, tapi kau melupakan itu. Maka yang menjadi fokus memberkati hidup kita adalah Tuhan Elohim. Dia buat engkau sehat sehingga engkau... Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama dan kembali dalam layanan live streaming untuk menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita boleh satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu dalam ibadah minggu kami. Dan tiba waktunya kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang mengurapi setiap kami sehingga hari ini firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk kita semuanya hari ini terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian dia berkata kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema buat kita semuanya pada minggu hari ini adalah Tuhanlah tempat pengharapan kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat yang menjadi sandaran hidup kita. Bapak Ibu, agak cukup menarik tema ketika ditentukan. Natsnya adalah tentang perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Saya ceritakan sedikit kronologisnya. Pada saat itu ada seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, biarlah, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Artinya pada saat itu ada seseorang yang meminta pertolongan Yesus supaya menyelesaikan konflik yang ada di keluarga besarnya, yaitu supaya dia diberikan warisan. Nah saudara, lalu Tuhan mengatakan, saya tidak menjadi hakim atas kamu untuk menyelesaikan konflik masalah warisan. Nah saudara, lalu Yesus katakan, waspadalah terhadap yang namanya ketamakan. Waspadalah terhadap yang namanya ketamakan. Sebab apabila seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan saudara, pada akhirnya dengan tema yang sudah ditentukan buat kita semuanya pada saat ini, hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Lalu Yesus menyampaikan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang memiliki harta yang berlimpah-limpah.
kekayaannya semakin banyak, hasil tanahnya semakin luar biasa, dan pada akhirnya dia merenungkan apa yang harus kuperbuat dengan harta yang semakin banyak. Dan dia mulai memikirkan untuk membangun lumbung-lumbung yang lebih banyak supaya dia bisa memasukkan harta-hartanya itu bagi dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil dia, dia mati dan meninggal dunia. Untuk apa itu semuanya, kata Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun jangan terjebak bagi kita semuanya. Menjadi kaya itu bukanlah suatu dosa, saudara. Tidak ada larangan bagi kita untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kenapa orang kaya itu disebut orang kaya yang bodoh. Karena saudara, ada beberapa alasan daripada itu. Yang paling besar kebodohan daripada si orang kaya itu adalah ketika dia mengandalkan hartanya untuk mencapai kebahagiaan. Ketika dia memakai hartanya untuk sebesar-besarnya kepentingan daripadanya. Ketika dia menganggap hartanya adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, ketika bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi suatu umat pilihan Tuhan, maka untuk menjaga tatanan yang membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain, Tuhan membuat satu role model, Tuhan membuat satu patron yang jelas. Apa itu, saudara? Yaitu saat itu Tuhan menitipkan hukum Taurat. Ada 10 isi hukum Taurat dituliskan pada 2 loh batu. Nah, saudara, kalau yang keempat itu adalah berbicara bagaimana Allah menginginkan manusia untuk berlaku di hadapannya. Lalu yang ke-5 sampai dengan yang ke-10, bagaimana Tuhan mengatur umat pilihannya di dalam berhubungan dengan sesamanya yang juga pengabdian kepada Tuhan. 1 sampai dengan yang ke-4, jelas sekali, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi maupun yang ada di bawah untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Bagaimana Tuhan menginginkan kita itu sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana umat pilihan itu diinginkan oleh Tuhan supaya kita hidupnya bergantung dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Orang kaya yang bodoh itu membuat satu kesalahan karena dia melupakan satu hal. Dia tidak menempatkan Tuhan itu sebagaimana mestinya. Saat itu dia terjebak kepada satu dosa, yaitu ketamakan. Dan dia mengandalkan hartanya dan dia merasa hartanya yang bisa membereskan segala sesuatunya. Bisa membawa dia kepada kebahagiaan, bisa membawa dia kepada ketenangan, bisa membuat hidupnya tenang dan damai. Saudaraku, ini yang menjadi kesalahan si orang kaya ini. Sebagaimana tema kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saudara, Tuhan mau katakan, hartamu tidak menjamin engkau hidup bahagia. Harta tidak akan membuat engkau, saudara, tidak akan membuat engkau bisa membayar yang namanya kematian. Orang yang paling kaya sekalipun akan berakhir dan berujung kepada kematian. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahayanya ketika kita mulai mempertuhankan harta, maka yang terjadi adalah ketamakan akan menggerogoti hidup kita. Ketika kita mulai mempertuhankan harta, maka kita mulai menjadi orang yang mulai memandang rendah sesama kita. Ketika kita pada akhirnya memandang harta sebagai Tuhan kita, maka kita melupakan fokus yang seharusnya kita kejar selama kita hidup. Bapak Ibu, Tuhan tidak melarang kita. Bukanlah suatu dosa ketika engkau diberkati dengan harta yang berlimpah.
tetapi menjadi satu dosa ketika engkau mulai mempertuhankan harta kekayaan yang engkau miliki. Dan saudara, banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan bagaimana harus berhati-hati, sebab ini merupakan ujian yang berat. Bapak Ibu, banyak orang berkata demikian, kalau seandainya saya mungkin pejabat-pejabat itu disogok masalah tentang wanita, saya mungkin bisa menolaknya. Kalau saya digoda hanya oleh karena jabatan, mungkin saya bisa menolaknya. Tapi kalau sudah disogok dengan uang ataupun harta, itu yang berat sekali, saudara. Nah, saudara, pada akhirnya ketika kita mempertuhankan harta kekayaan itu, kita mulai menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita. Kita mulai mengkebiri peran Tuhan dalam hidup kita. Kita menganggap segala sesuatunya akan bisa diselesaikan hanya karena harta kita. Dan ini merupakan suatu kebodohan. Karena apa, saudara? Dalam khotbah-khotbah yang lalu saya katakan, kita harus menyadari kita ini ciptaan Tuhan, yang artinya hidup kita ini dipakai sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Allah kita yang menciptakan segala sesuatu yang kau miliki adalah berkat yang diberikan oleh penciptamu kepadamu. Harta yang kau punya adalah bagian daripada kasih Tuhan yang dicurahkannya kepadamu. Tetapi persoalannya adalah, kenapa engkau lebih mengasihi berkat yang dikasih itu lebih daripada oknum yang memberikan berkat itu kepadamu? Bapak Ibu, hartamu adalah pemberian dari Tuhan. Yang kita punya adalah diberikan oleh Tuhan. Kita bisa memiliki karena engkau masih diberikan Tuhan kesehatan. Engkau diberikan oleh Tuhan karena Tuhan memberkati hasil tanahmu. Tuhan memberkati perbuatan tanganmu sehingga semuanya boleh jadi. Nah, persoalannya, kenapa engkau bergeser? Kenapa kita seringkali bergeser kepada sesuatu yang salah? Kita lebih mengasihi pemberian itu daripada oknum yang memberikan kepada kita. Kebodohan orang kaya itu adalah dia sangat-sangat mengandalkan harta itu. Dia sangat-sangat mengasihi harta tersebut. Dan akhirnya ketamakan menjadi miliknya. Saudaraku, ketika sulit bagi kita, Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk bisa menjadi orang yang rendah hati ketika kita mungkin memiliki segalanya. Gaya hidup mulai berubah, cara berjalan mulai berubah, tempat tongkrongan kita mulai berubah. Nah, saudara, tapi dengar ini baik. Yang engkau punya hari ini, yang engkau miliki hari ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan saya mau Alkitab mau katakan, itu tidak akan membawamu kepada sesuatu yang lebih. Hartamu tidak akan menjamin bahagiamu. Betapa banyak orang-orang yang hebat, yang kaya raya, tapi akhirnya mereka bercerai. Mereka tidak punya kebahagiaan itu. Berapa banyak pada akhirnya, saudara, orang yang berpunya itu pada akhirnya juga harus meninggalkan dunia ini. Hai engkau orang-orang yang berpunya, hai engkau orang-orang yang kaya hari ini, saya mau katakan engkau tidak bisa membeli kematianmu. Suatu saat engkau akan meninggalkan dunia ini. Dan untuk apakah itu semua? Dan untuk siapakah itu semua? Ada satu cerita lucu, saudara. Ada seseorang perempuan yang sangat rajin. Ya, dia adalah istri kedua dari suaminya. Dan dia sangat rajin sekali untuk ziarah ke tempat istri daripada suaminya itu. Dia sering sekali membawakan bunga. Seminggu sekali pasti ritual itu dia lakukan. Lalu orang-orang sangat kagum kepada istri yang kedua ini. Sehingga teman-temannya pada bilang, kenapa kau bisa sangat mengasihi istri pertama daripada suamimu?
Luar biasa kamu, katanya begitu. Lalu dia cerita, saudara, bagaimana saya tidak berterima kasih. Saya ini adalah istri kedua dari suami saya. Dulu, waktu istri pertama suami saya, dia adalah seorang istri yang sangat bekerja keras. Saya dulu bekerja di rumah mereka sebagai seorang pembantu, katanya. Saya tahu betul bagaimana ibu ini sangat bekerja keras. Siang malam banting tulang untuk membuat usaha yang sangat besar. Sehingga pada akhirnya usahanya itu maju. Usahanya itu luar biasa, hartanya berlimpah. Lalu kemudian karena dia sudah teruk badannya, karena dia sudah sangat lelah, sehingga pada akhirnya dia mulai sakit-sakitan setelah dia menjadi kaya. Dan akhirnya dia meninggal. Jadi saya sangat bersyukur. Makanya saya sangat berterima kasih itu, soalnya saya kunjungi dia selalu. Karena apa? Karena dia sudah berlelah-lelah untuk mengejar harta, untuk mengumpulkan harta. Padahal pada akhirnya semua itu akan kita tinggalkan. Pada akhirnya semua itu tidak akan kita bawa. Itu sebabnya Yesus katakan, untuk siapakah itu pada akhirnya? Harta yang orang kaya itu punya bakal untuk siapa? Saudara, itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan sangat menginginkan supaya kita menyadari, mengejar kekayaan bukanlah fokus dari hidup kita. Supaya kita pada akhirnya terhindar dari yang namanya ketamakan. Hartamu tidak akan bisa membuat engkau terlindung. Hartamu tidak akan bisa menjamin engkau untuk menjadi bahagia. Hartamu tidak akan membuat hidupmu bakal baik-baik saja. Tempat perlindungan yang benar, tempat pengharapan yang sungguh adalah ketika kita menjadi umat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Lalu saudara, pada akhirnya orang yang pada akhirnya mengandalkan harta dalam kehidupannya, apa yang akan terjadi? Ketamakan akan masuk, rasa loba, serakah. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Ibu? Perhatikan di dalam nats kita tadi, bagaimana si orang kaya itu sedetik pun tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Sedetik pun tidak pernah berpikir tentang orang lain. Dia hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Baiklah aku membuat lumbung-lumbung yang lain. Baiklah aku membuat penyimpanan-penyimpanan. Semua tentang dia. Saudara, ketamakan, ketika kita mulai melupakan Tuhan, ketamakan masuk ke dalam kita, maka hal itu akan menggerogoti dan merusak jiwa kita. Sehingga pada akhirnya patron atau pola pikir kita menjadi bergeser. Kita pada akhirnya hanya memikirkan tentang saya. Bagaimana agar saya, bagaimana agar aku, bagaimana agar aku, hanya itu. Padahal patron yang sesungguhnya, pola yang benar itu adalah bagaimana agar Tuhan melalui saya. Bagaimana agar Tuhan melalui saya. Jadi ada pergeseran, saudara. Ketika ketamakan sudah merasuk ke dalam diri, maka yang berbicara adalah masalah aku. Engkau tidak akan pernah berpikir kasih tentang pegawaimu. Engkau mulai berlaku sesuka hati kepada orang-orang bawahanmu. Padahal dengar ini baik, engkau bisa kaya karena orang-orang yang di bawah ini. Karena orang-orang yang berkeringat untuk mengangkatmu naik, tapi kau melupakan itu. Engkau hanya berpikir tentang keegoisan merasuk di dalam itu. Nah saudara, dan ketika ketamakan itu sudah ada, maka yang menjadi fokus dalam hidupnya adalah bagaimana dia gunakan harta itu hanya untuk semata-mata kepentingan. Saya mau bilang, bukankah yang memberkati hidup kita adalah Tuhan? Adalah Elohim. Adalah Elohim. Dia buat engkau sehat sehingga engkau bisa bekerja. Apa yang kau perbuat akhirnya berhasil. Siapa yang buat? Elohim. Engkau membuka ladangmu lalu Tuhan memberikan kesuburan. Siapa yang lakukan? Elohim. Semua hal
semua hal. Karena Tuhan yang memberkati kita. Lalu kenapa kita melupakan hal itu? Kenapa kita memberikan porsi yang sangat kecil untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan semua yang terbaik buat kita? Tuhan titipkan hari ini. Tuhan mau supaya engkau juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, di Timur Tengah, di daerah Palestina atau Israel, ada dua danau yang terkenal di sana. Yang pertama adalah Danau Galilea, dan yang kedua adalah Laut Mati. Yang dikatakan laut karena dia sangat luas, padahal sesungguhnya itu danau. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi dua laut ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka dialiri oleh aliran sungai yang sama, yaitu aliran sungai Jordan. Laut Galilea atau Danau Galilea, dia dimasuki oleh aliran sungai Jordan. Dan pada akhirnya, Laut Galilea itu juga mengalirkan air tersebut ke satu tempat yang namanya Laut Mati. Nah, Laut Galilea menjadi tempat penghidupan bagi banyak sekali orang di sana. Bahkan di dalam Alkitab kita, bagaimana nelayan-nelayan itu sangat luar biasa untuk menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan karena banyaknya ikan di Danau Galilea. Memberikan kehidupan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mereka bisa mandi di sana, mereka bisa berenang di sana, mereka bisa mendapatkan berkat dari sana melalui ikan-ikan yang mereka tangkap. Tetapi bagaimana dengan Laut Mati? Laut Mati adalah laut di mana kadar garamnya sangat tinggi. Saudara, ketika saya ke sana, saya sering dengar tentang Laut Mati itu. Tetapi ketika mencoba untuk berenang di sana, benar saudara, kita tidak tenggelam di sana. Kita hanya mengapung saja. Tetapi sangat susah di sana karena agak licin, banyak lumpurnya. Hati-hati terkena mata karena sangat pedih sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu, tidak ada kehidupan di sana. Masyarakat tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada itu. Tidak ada ikan yang hidup untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada, saudara. Nah, kenapa Laut Mati itu padahal tidak bisa menjadi berkat? Karena apa? Ketika aliran sungai Jordan yang dari Galilea itu juga masuk ke dalamnya, dia terhenti hanya sampai di sana. Akhirnya mati sampai di situ. Saya mau bilang, hei kamu orang yang berpunya, ketika Tuhan berharta kepadamu, ketika Tuhan titipkan namanya berkat kepadamu, marilah jadi berkat. Engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kau tutup hanya sampai ke dirimu, karena itu tidak akan menjadi apa-apa. Tuhan membuat Israel menjadi umat karena melalui Israel Tuhan mau orang akan melihat bagaimana Elohim yang luar biasa itu terhadap umatnya, sehingga orang akhirnya menjadi umat Tuhan. Tuhan mau memberkatimu karena Tuhan tahu engkau bisa menjadi berkat yang banyak dan luar biasa bagi orang lain, bukan hanya bagi dirimu sendiri. Mari saudara, jangan biarkan ketamakan begitu luar biasa menggerogoti kita. Saudara, hal-hal yang sederhana kita bisa menjadi berkat. Hal-hal yang sederhana kita bisa menjadi berkat. Mari saudaraku yang terkasih, jangan biarkan ketamakan atau loba itu merasuki hidup kita sehingga kita hanya berbicara tentang kita hanya berbicara tentang diri kita. Kalau Tuhan memberkati saya, biarlah saya boleh menjadi berkat. Kalau Tuhan menitipkan sesuatu yang besar bagi saya, biarlah saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini jangankan uangnya diminta, untuk klik subscribe saja pun di channel YouTube kita, kadang-kadang banyak orang ngapain? Halo, saya tidak minta uang saudara. Tujuan saya adalah supaya lebih banyak orang boleh dijangkau melalui pelayanan ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jadi berkat bagi orang. Apa yang Tuhan titipkan kepadamu, pada akhirnya harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada satu kutipan dalam film Spider-Man. Saat pamannya itu
ditembak orang, lalu kemudian dia bilang kepada Peter Parker, Spider-Man itu, dia bilang, di balik kuasa yang besar, di balik kemampuan yang besar, ada tanggung jawab yang besar pula. Saya pikir hal itu juga berlaku sangat alkitabiah dalam hidup kita. Semakin besar engkau diberkati oleh Tuhan, semakin besar engkau harus menjadi berkat. Memakai yang dititipkan Tuhan bagimu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara, orang kaya itu dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh, karena pada akhirnya dia itu, setelah dia pada akhirnya hartanya adalah segala-galanya, kemudian terjebak kepada ketamakan, dan pada akhirnya saudara, tidak ada rasa syukur di dalam hidupnya. Bapak Ibu, orang diberkati seringkali terjebak kepada hal ini. Dia merasa dia diberkati semata-mata hanya oleh karena kekuatannya sendiri. Pada akhirnya dia diberkati semata-mata hanya karena usahanya sendiri. Pada akhirnya orang yang diberkati itu seringkali kalau udah terjebak kepada ketamakan, dia mulai, saudara, bahwasanya yang dia miliki itu adalah karena kemampuan dan kehebatannya. Saya mau bilang, Bapak Ibu, tak ada satupun dari kita yang hebat karena kita. Kalau engkau diberkati hari ini, karena Tuhan mempercayakan itu buat. Karena itu apa? Bersyukurlah. Hati-hati terhadap dosa ketamakan, kata Paulus kepada Timotius, supaya engkau tidak terjatuh kepada lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita selalu merasa kurang, ini yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang sangat rakus, seperti monster yang menggerogoti. Kita tidak peduli itu hak orang-orang kecil. Sekarang ini kita lihat, saudara, betapa banyak masyarakat bawah yang terkena imbas daripada pandemi COVID-19. Tapi masih banyak kita lihat berita-berita, bahkan bantuan-bantuan itu pun disunat. Bahkan yang menjadi hak daripada orang-orang miskin dia ambil juga, berkesempatan untuk memperkaya dirinya, tidak memperdulikan orang lain. Betapa miris kita karena itu. Saudara, tidak ada kasih lagi karena tamak yang luar biasa. Karena apa? Tidak ada rasa syukur di dalam hidup. Tidak ada merasa cukup di dalam hidup. Tidak ada merasa Tuhan terima kasih untuk berkat-Nya. Sehingga yang dia hanya tahu adalah mengeruk. Kalau cerita untuk memberi sulit, tapi kalau udah cerita bagi-bagi, dia paling depan. Mana bagian? Kalau udah cerita untuk kerja, semua sembunyi, tapi giliran udah dapat berkat, semua berbondong-bondong untuk datang. Pak Bu, ayo kehidupan kita menjadi salah. Dengan apa? Dengan menjadi orang yang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhanlah tempat perlindungan kita, bukan harta kita, bukan dunia ini, tetapi Elohim. Itulah tempat sandar. Kalau engkau hari ini diberkati oleh Tuhan, maka biarlah engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hari ini Tuhan titipkan yang besar kepadamu, pikirkanlah ada orang yang membutuhkan ini, dan engkau boleh menjadi bagian berkat daripada itu. Dan jangan lupa untuk bersyukur supaya ketamakan tidak merasuk di dalam diri. Dan saudara, ketika harta itu dititipkan Tuhan buat kita, jangan lupa kita harus tetap fokus kepada kekekalan. Sebab pada akhirnya semua kita tinggalkan.
Pesan saya bagi kamu orang-orang yang berpunya, Bu, Pak, ingat umur. Kau tak selama-lamanya hidup. Engkau tidak selama-lamanya hidup. Dan apa yang dititipkan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi marilah jadi berkat. Marilah saudara, kita berlaku. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi tempat keselamatan kita. Tuhanlah yang jadi tempat pengharapan kita, bukan harta kita. Beberapa kasus orang yang sudah meninggal karena COVID-19, semua dengan prosedur hanya 4 jam saja lalu dikebumikan, saudara. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun hartanya, semua tinggal. So, hati-hati. Pada akhirnya siapapun kita, pada akhirnya kita akan menghadap kepada Dia. Sekaya apapun, engkau akan menghadap kepadanya. Mari, supaya kita bisa berdiri di hadapannya, kita boleh mengatakan, Tuhan, aku hidup menggunakan hartaku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Harta tidak menyelamatkan, harta tidak membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita pakai harta kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dan yang membukakan hati Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk berkat firman yang sudah boleh kami dengarkan pada saat ini. Berkati firman-Mu Bapa supaya kami menjadi orang yang sadar kami harus hidup menjadi berkat melalui apa yang Kau titipkan bagi kami, melalui apa yang Kau berikan bagi kami. Karena itu Bapa, kiranya firman yang boleh kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan harta kami, tidak mengandalkan dunia ini. Engkaulah Tuhan tempat perlindungan, Engkaulah Tuhan tempat sandaran kami. Kami tidak bisa bersandar kepada harta kami, kami tidak bisa bersandar kepada kekuatan kami, tapi kami hanya bersandar kepada Tuhan saja. Jadikan kami orang yang tahu mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak menjadi orang yang tamak, sehingga kasih tetap ada bagi kami. Menyadari yang Kau titipkan bagi kami juga, kami harus bagikan. Kami bisa menjadi berkat bagi siapapun. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan, supaya hari ini sungguh-sungguh kami bukan saja pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Termaterailah firman-Mu dalam hidup setiap kami. Bahkan kami pun berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan, supaya pandemi ini boleh berakhir. Tuhan, mampukan bangsa ini. Dari kesehatan masyarakatnya Kau berikan perlindungan. Dari ekonominya Tuhan berikan kekuatan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami mengambil kebijakan oleh karena takut akan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkena imbas daripada COVID-19, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami tetap pengharapan. Kalau hari ini keadaan kami susah, kami boleh percaya Tuhan Engkau sandaran kami, Engkau perlindungan kami. Tuhan akan cukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan akan berikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan, bahu yang kuat untuk menghadapi masa yang sulit. Karena kami percaya akan ada pelangi sehabis hujan Tuhan. Kami akan berdibawa Tuhan dengan tinggi untuk menikmati segala kemuliaan di balik segala penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dan kami mengakhiri kebenaran firman-Mu dan ibadah kami pada minggu hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari saudaraku, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kau sekalian, menyatakan mukjizat serta yang memulihkan hidupmu sekalian. Mulai dari siang hari, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Terima kasih untuk ikut sertaan kita di dalam mengikuti live streaming ini. Jangan lupa nanti akan juga firman Tuhan hari ini boleh juga disaksikan di dalam channel YouTube kita, Pendeta Yosef Marco Buang Manalu. Silakan saudara, jika saudara diberkati, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan ini dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.